sudah mendarat di YouTube channelku Cerita Sebelum Tidur. Kembali lagi bersama aku Esther Siagian. Aku membuat YouTube channel ini untuk anak-anak Indonesia. Jadi apabila ada orang tua yang sedang menonton video ini, aku mohon dukungannya untuk mengembangkan channel Cerita Sebelum Tidur. Karena di dalam channel Cerita Sebelum Tidur akan ada cerita-cerita yang berupa dongeng, sejarah, legenda, atau pengalaman yang akan diambil pesannya dan diperdengarkan kepada adik-adik yang menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Sebelum ke Hari Guru, kakak akan kasih tahu arti dari guru. Guru adalah seorang panutan. Guru adalah seseorang yang mengajari dan memberikan ilmu kepada anak didiknya. Guru mendidik para murid dengan cara mengajar. Jadi kalau adik-adik di sekolah diberi tahu, diberi tugas, diberikan catatan, itu adalah cara-cara guru untuk mendidik adik-adik. Guru juga membimbing, melatih, mengarahkan, dan juga mengevaluasi kinerja dari anak didiknya. Apakah adik-adik sependapat dengan kakak? Kakak merasa guru adalah orang yang sangat besar jasanya. Kenapa? Karena guru mengajari kita selain dari rumah oleh orang tua, guru adalah orang yang mendidik kita. Bayangkan, dari kita masih sangat kecil sampai kita sudah dewasa, kita masih diajari oleh guru. Guru bukan hanya sebatas memberikan ilmu. Jadi adik-adik, guru itu juga memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada kita. Kalau kita ingat-ingat, selain di rumah, pembelajaran dari orang tua, sebagian besar ilmu yang kita dapatkan itu adalah dari guru. Mereka dengan sabar memberikan ilmu, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan pembelajaran kepada kita. Belajar itu artinya apa? Belajar artinya suatu proses dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Banyak hal di dunia ini yang kita tidak tahu, melalui pendidikan kita menjadi tahu. Selama proses pendidikan kita mendapatkan ilmu itu dari seorang guru. Semasa di sekolah, kakak punya dua pengalaman yang sangat menarik bersama guru. Yang pertama, ketika kakak masih kelas 4 SD. Nah, ketika masih kelas 4 SD ini kan masih anak-anak ya, mungkin sama seperti adik-adik yang sedang menonton video ini. Kakak masih kelas 4 SD, dari rumah kakak sudah dibekali uang saku dari rumah untuk siapa tahu di sekolah mau jajan atau ada suatu keperluan. Dan juga ketika SD itu kakak sudah diberangkatkan dari rumah, dan ketika pulang sekolah itu kakak wajib untuk naik angkot sampai ke rumah karena jarak dari sekolah sampai ke rumah kakak itu lumayan jauh. Nah, ketika sudah dibekali uang saku, ketika sudah dibekali ongkos dari rumah di sekolah, kakak selalu memperhatikan untuk menjaga, yang utama itu menjaga ongkos, karena kakak takut nanti kalau ongkos ini jatuh atau ongkos ini terbelikan sesuatu, kakak nggak bisa pulang. Jadi kakak takut. Jadi kakak selalu menyisihkan uang saku ada di kantong di baju kalau kita SD. Nah, kalau uang ongkos kakak selalu taruh di rok dulu, di rok SD. Jadi dipisahin. Nah, pada saat itu kakak lupa kalau uang ongkos kakak masukin di saku yang sama dengan uang jajan. Jadi ketika itu istirahat pertama, istirahat kedua, kita main-main di sekolah, main-main, ada yang jajan. Nah, pada saat itu kakak ikutan jajan nih sama teman-teman pas istirahat pertama. Jadi ketika waktu istirahat kedua, kakak lihat loh masih ada uang jajannya, kayaknya tadi belum habis. Ya udah deh, kakak jajanin nih uang sakunya dari kantong dari saku yang ada di baju. Jadi kakak jajanin ke kantin. Pada saat itu kakak ingat banget beli bakwan ya kalau nggak salah, beli bakwan dikasih saus gitu kayak ala-ala anak SD, jajanan anak SD. Jadi kakak pergi ke kantin, senang-senang jajan, main-main sama teman-teman. Jadi les terakhir itu adalah les matematika. Matematika ini yang masuk guru wali kelas kakak, namanya Ibu Widya pada saat itu. Nah,
Ketika Ibu Widya masuk, dia mengajar, kakak juga menikmati pelajaran. Iya, seperti ini, seperti itu. Sudah berlalulah waktu, kira-kira setengah jam. Pelajaran habis 1 jam lagi, ya. Dan pada saat itu kakak melihat ke arah saku. Ya, uang jajanku udah habis ya. Oke lah, nanti tinggal ongkos. Lalu kakak masukin tangan ke saku rok. Loh, kok uangnya nggak ada ya? Tapi kok hari ini jajanku banyak ya, kenapa ya? Lalu kakak cari di tas juga, siapa tahu salah letak begitu. Jadi kakak cari di tas, ternyata uang sakunya nggak ada. Berarti uang ongkos yang diberikan oleh orang tua kakak sudah kakak jajanin habis semua. Kakak udah nggak punya uang untuk ongkos pulang ke rumah. Dan pada saat itu kakak panik, kakak pucat, gimana dong ini mau pulang gimana, aduh malunya gimana. Hanya karena jajan kakak lupa kalau itu ongkos, jadi kakak jajanin. Jadi itu adalah hal yang ceroboh yang pernah kakak lakukan. Jadi kakak diem aja. Waktu guru kakak ngomong, waktu guru kakak bicara, sedang mengajar, kakak udah gak memperhatikan, kakak udah pucat, udah diam. Lalu kakak pikir, aduh ini gimana ya, aku gak bisa pulang dong ongkosnya, masa aku jalan dari sekolah sampai rumah mau berapa lama, jauh, lumayan jauh, gimana dong. Dan pada saat itu ternyata guru kakak, Ibu Widya ini memperhatikan, kenapa ya si Esther ini kok sepertinya perhatiannya tidak kepada pelajaran. Jadi guru kakak datang. Setelah guru kakak datang, dia tanya, Esther kenapa? Apa yang tidak baik? Kenapa? Ada apa? Guru kakak bertanya seperti itu dan kakak menjawab, iya Bu, saya malu. Ternyata tadi waktu istirahat saya lupa kalau uang saku saya tidak saya pisah, uang ongkos ya adik-adik, uang ongkos kakak tidak saya uang ongkos kakak tidak uang ongkos saya pisahin Bu. Jadi saya jajanin uang ongkosnya, saya nggak punya ongkos pulang, kan malu ya. Kakak malu pada saat itu, tapi mau gimana lagi ya, dibilang aja deh. Jadi kakak bilang deh sama gurunya kalau ongkos kakak udah habis, kakak jajanin beli bakwan pada saat itu adik-adik. Nah di situ kakak malu, tapi guru kakak tidak mau mempermalukan di depan teman-teman kakak. Teman-teman kakak nggak ada yang tahu, dia cuma mendekati kakak dan bertanya kenapa, ada masalah apa. Setelah kakak kasih tahu berapa ongkosnya, pada saat itu kakak lupa deh ongkosnya berapa, 2.000 atau berapa ya pada saat itu. Jadi dikasih sama guru kakak 5.000, dikasih 5.000, ini nanti ongkos kamu ya sampai di rumah, jangan dijajanin lagi, masukin ke dalam saku, setelah ini langsung pulang, kata guru kakak. Di situ kakak merasa, wah ternyata ibu ini perhatian ya, dia memperhatikan kakak yang gelisah di kelas karena ada sesuatu yang terjadi. Sebegitunya lah seorang guru memperhatikan murid-muridnya. Mungkin tidak semua guru seperti itu, tapi kakak yakin adik-adik juga mempunyai pengalaman yang berkesan buat adik-adik tentang guru kalian. Nah, satu lagi pengalaman kakak ini ketika kakak sudah SMA. Kakak SMA di Kota Medan dan kakak SMA-nya di sekolah negeri ya. Pada waktu itu kakak masuk ke sekolah, belajar seperti biasanya dan menemui guru seperti biasanya. Tapi ada satu guru yang sampai sekarang juga kakak sangat ingat bagaimana perlakuannya. Dia adalah seorang guru kimia. Kebetulan kakak kelas IPA, jadi ada mata pelajaran kimia. Mata pelajaran kimia ini menurut kakak pelajaran yang kalau kita pelajari awalnya itu masih lumayan ringan, tapi setelah masuk ke kelas 3, pada saat itu kelas 3 ya adik-adik, kakak sudah kelas 3 ketika pengalaman ini terjadi. Jadi guru kakak ini adalah orang yang sangat perhatian. Kenapa? Karena setiap masuk pelajaran kimia, dia masuk ke dalam kelas, lalu dia memperhatikan semua wajah-wajah muridnya. Dia tidak langsung memulai pelajaran, tapi apa yang dia lakukan? Dia melihat wajah kita satu persatu. Setelah dia lihat, dia suruh kami semua untuk bangkit berdiri. Kakak bingung kan? Ini udah SMA loh, kok kayak kelihatan seperti anak SD, kayak anak TK ya. Disuruh berdiri dulu, mau ngapain nih bapak? Ternyata bapaknya suruh berdiri dulu. Setelah disuruh berdiri, kita disuruh nyanyi adik-adik. Sebelum memulai pelajaran kimia, kita wajib nyanyi. Nyanyi lagu yang menyanyikan lagu yang sedang ngetren pada saat itu. Kadang lagu dangdut, kadang ada lagu sedih juga. Kalau lagi ngetren lagu sedih, dia suruh nyanyi kita lagu sedih. Lalu kalau ada lagu ceria-ceria yang membuat kita melompat-lompat, menari-nari, dia suruh kita
merefreshkan pikiran kita dulu. Jadi tadinya sebelum kita memulai pelajaran itu udah suntuk, udah stres, udah pening, ini gimana ya? Memulai, aduh waktu maunya cepat berlalu ya, ini waktu maunya cepat berlalu ya, pelajaran kimia cepat berlalu. Tapi setelah Bapak ini melakukan pembelajaran seperti itu, dengan cara yang seperti itu, kakak selalu ingat, sebelum memulai pelajaran kimia, kakak selalu bahagia. Kita nyanyi dulu, kita senang-senang dulu sama Bapak itu, jadi pikiran kita nggak stres sebelum memulai pembelajaran. Nah, jadi dua guru ini ada banyak pengalaman yang pernah terjadi, tapi dua guru ini sangat berkesan bagi kakak. Mereka benar-benar menjadi orang yang ingin kita hormati. Mereka benar-benar menjadi orang yang sangat tulus. Ketika mengajari murid-murid, guru-guru kita ini adalah orang yang penuh kesabaran. Bisa kita bayangkan setiap guru mengajari berapa murid. Setiap tahun berganti muridnya. Mereka ini memahami, mengerti bagaimana murid-muridnya. Mereka juga mengikuti perkembangan zaman. Guru-guru kita ini adalah pahlawan. Jadi, ketika disebutkan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kakak sangat setuju. Mereka ini adalah pembuka isi pikiran kita. Mereka menuangkan ilmu ke dalam pikiran kita. Mereka mengajarkan etika, mereka mengajarkan kasih sayang. Banyak pembelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh orang tua, tapi kita dapatkan dari guru kita. Adik-adik, biar kita tahu kita bisa menjadi sukses, kita bisa menjadi orang terkenal, kita bisa menjadi pintar, memiliki jabatan, itu karena guru kita. Jadi apabila adik-adik yang masih ada di bangku sekolah, masih kuliah pada saat ini, hargai, sayangi gurumu, hormati guru-gurumu. Mereka adalah orang-orang yang tidak segan. Mereka adalah orang-orang yang penuh kasih sayang dan memberikan ilmu bagimu. Guru mengajarkan banyak hal kepada kita. Guru mengajarkan kita untuk menumbuhkan sikap empati sosial, agar kita memiliki kreativitas, supaya kita menjadi generasi bangsa penerus yang jaya dan maju. Memang adik-adik, kita bisa mendapat ilmu dari mana aja kok. Bisa dari internet, dari buku, dari sana, dari sini. Tapi peran besar seorang guru dalam hidup kita itu luar biasa. Mereka mengajarkan kita kedisiplinan, mereka mengajarkan kasih sayang kepada kita, mereka mengajarkan kita menghitung, membaca, banyak hal yang mereka ajarkan dalam hidup ini. Dan kalaupun suatu saat adik-adik nanti sudah berubah menjadi orang dewasa yang kaya, yang sukses, yang diberkati, yang hebat, mereka juga, para guru kita juga memiliki peranan besar untuk itu. Sebelum nanti kita hanya mengenang guru-guru kita, marilah sama-sama kita hargai dan kita hormati guru kita. Orang hebat bisa menghasilkan 1 atau 2 karya dalam hidup ini. Tetapi guru itu sangat hebat. Mereka bisa melahirkan orang-orang yang menjadi generasi penerus bangsa. Nah, di hari guru kali ini kakak mau adik-adik datang dan katakan pada gurumu, selamat hari guru. Terima kasih telah mengajari kami. Kami ingin menghormati dan menghargai guru kami selamanya. Jangan sia-siakan masa yang ada sekarang. Belajarlah yang giat, bekerja keraslah karena usahamu tidak akan sia-sia. Jadi adik-adik, sampai sekian cerita kita kali ini. Kalau adik-adik punya pengalaman yang menarik, pengalaman pahit atau pengalaman apapun tentang guru kalian, boleh komen di bawah. Dan yang terakhir yang mau kakak ingatkan buat kalian, guru itu bukan buruh. Guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Hargai gurumu, maka jayalah generasi bangsamu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.